Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, masih dalam rangkaian peristiwa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang persiapannya menghabiskan kurang lebih sekitar 3 tahun sejak pertemuan dengan orang-orang Ansor yang pertama, sejak bertemu dengan 6 orang pelopor warga Yathrib ya. Dan progresnya sangat mencolok karena dari 6 orang ini, dari 6 benih yang ditanam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Madinah, kemudian berhasil menumbuhkan pohon yang begitu lebat, akarnya asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dari 6 benih yang ditanam di tanah Madinah, akarnya menghunjam ke bawah dengan kokoh, kemudian batangnya menjulang tinggi ke langit, dan setiap musim memberikan buahnya sampai buahnya terasa di Indonesia, di rumah kita, dan hidayah menyapa kita menjadi muslim. Kemudian pertemuan terakhir sampai ke Bai'at Aqabah yang pertama, di mana dalam pertemuan ini 12 sahabat di Madinah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan kesetiaannya, loyalitasnya, dan kesiapannya untuk menjalankan 6 poin yang disepakati. Kalau kita lihat 6 poin di isi Bai'at Aqabah yang pertama, isinya menjadi seorang etalase muslim di Madinah dengan kualitas akhlak ya. Dari mulai pemuda yang tidak menduakan Allah, la nusyrik billahi syai'a wa la nasriq, tangannya bersih, tangannya tidak mencuri, tidak korupsi, tidak mengambil hak milik orang lain, wa la nazni, dan menjaga kehormatan pergaulan dengan lawan jenis, tidak berzina, baik zina mata, zina tangan, zina telinga, zina kaki, dan semua itu dibuktikan dengan zina kelaminnya. Kemudian yang keempat, wala naqtula auladana, tidak putus asa dengan masalah rizki karena memiliki amanah yang diberi berupa anak. Karena dulu orang-orang jahiliyah mereka menganggap anak sebagai beban dan khawatir dengan masa depan. Kalau seandainya dalam kalkulasi hitungan di kepala pemasukan itu tidak cukup untuk memberikan makan, akhirnya anaklah yang dibunuh. Wala naqtula auladana, mereka tidak putus asa. Kemudian yang kelima, wala natiya bi buhtanin naftarihi min baini aidina wa tinggi, kata-katanya selaras dengan perbuatannya dan kenyataan, tidak berdusta. Dan yang keenam, mereka tidak akan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat ini juga disebut dengan baiat wanita, baiatun nisa, karena 6 poin dari isi baiat ini tidak menyinggung sama sekali tentang siap berkorban untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pengorbanannya itu sampai dengan darah dan dengan nyawa. Isi poinnya hanya menjadi orang baik, menjadi orang yang menjaga diri dari keburukan, menjadi orang yang mengesahkan Allah, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama, mereka kembali ke Madinah, ditemani oleh Umair, diutus ke Madinah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa Mus'ab bukan Ali?
Kenapa Mus'ab bukan Abu Bakar? Kenapa Mus'ab bukan Utsman? Kenapa Mus'ab bukan yang lainnya? Padahal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Tapi pemilihan Mus'ab ini perlu kita analisa, perlu kita gali latar belakangnya, karena mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih seseorang, kecuali pasti the right man on the right place for the right mission. Orang terbaik di tempat yang terbaik untuk misi yang terbaik. Baik, saya mengutip dari kitab Sirah. Ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam wahidan minal muslimin al-makkiyyin ila Yathrib yumathilu dawra as-safir. Nabi mengutus salah seorang di antara kaum muslimin Makkah ke Yathrib yang merepresentasikan tugasnya sebagai duta, sebagai utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu fil haqiqah, akan tetapi realitanya a'la bi katsirin min dawri safiril adil ladzi yanqulur rasail minhu ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Realitanya Mus'ab bin Umair ini bukan hanya sekedar duta yang mengirimkan surat menyurat, bukan hanya menjadi perantara pengirim surat. Lebih dari itu, kanat lahu adwarun ijabiyah. Peran Mus'ab bin Umair itu lebih dari sekedar sebagai pengantar pesan semata. Apa saja perannya? Kurang lebih ada 5 job desk-nya, KPI-nya, ya. Tugasnya Mus'ab bin Umair di Madinah. Yang pertama, ta'limul muslimina hunakal Islam. Mendidik secara keberlanjutan, bukan hanya sekali kemudian pergi, tapi ditanam di sana, tinggal di sana bersama dengan orang Madinah. Ta'limul muslimina hunakal Islam, mengajarkan kaum muslimin yang ada di sana tentang Islam. Karena zaman dulu belum ada Zoom, belum ada YouTube, ya. Sehingga untuk belajar Islam, sumber pertama, sumber primernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan mengajarkan Islam tentunya orang yang sudah menguasai Islam, memahami Islam, dan ditanam di sana. Kalau bahasa kita mungkin bikin pesantren di sana. Kemudian yang kedua, tugas yang pertama ya, kirim kabar, surat menyurat. Tugas yang kedua mengajarkan Islam. Tugas suratan mutaharrikatan lil Islam wa qudwatan linnas. Selain mengajarkan Islam, juga sebagai, kalau yang pertama tadi meningkatkan kualitas keislaman, kalau yang ketiga ini meningkatkan jumlah muslimnya. Litakuna himayatal baladi mu'tamidatan ala abnaihi min dakhilihi, supaya yang melindungi negeri dan yang melindungi agama itu betul-betul bersandar kepada warga masyarakat sekitar. Dan ini keberhasilan proyek apapun kalau berhasil melibatkan masyarakat lokal, bukan hanya mengandalkan orang dari luar. Kalau hanya mengandalkan pihak asing, nggak akan tahan lama. Kalau mengandalkan orang lain, nggak akan tahan lama. Kolaborasi antara pendatang dengan warga lokal, salah satu proyek yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Keberhasilan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang merancang, yang menanam pondasi, yang menguatkan akarnya, ini punya peran besar pada sosok Mus'ab bin Umair. Yang keempat, tamhidul biladi nafsiyan listiqbalil muslimina ba'da dhalika min Makkah wal Habasyah aw min ayyi makanin fil ardi. Tamhidul biladi nafsiyan, tamhidul biladi nafsiyan ini psychological preparation, menyiapkan mental penduduk Madinah untuk menjadi wilayah yang akan kedatangan warga asing. Karena
orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan homogen, kemudian kedatangan bangsa asing dari berbagai tempat, akan mengalami kekagetan mau tidak mau. Sehingga kalau sedikit demi sedikit Mus'ab bin Umair mengkondisikan masyarakatnya untuk menyambut kaum muslimin dari Mekah, dari Habasyah, dari berbagai unsur, dari berbagai latar belakang, mereka tidak akan terlalu mengalami kekagetan. Dan yang terakhir, yang kelima, tugasnya Mus'ab bin Umair adalah dirasatul wad'il askari wal amni wal ittisadi li Yathrib li'annaha satakunu darul hijrah. Dirasah itu menganalisa, ya, menganalisa kondisi Mekah. Al-askari, kondisi militernya, wal amni, kondisi keamanannya. Madinah ini betul-betul layak menjadi tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya Mus'ab sebagai guru ngaji, ta'limul muslimina hunaka, satu guru ngaji, yang kedua sebagai sosok yang menjadi teladan di sana, yang ketiga sebagai perekrut, bukan cuma guru ngaji bagi muslim tapi menambah jumlah muslim, yang keempat juga sebagai social engineer, istilah kitanya social engineer, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak kurang enak, rekayasa sosial, kalimatnya agak ala kulli hal. Tamhidul biladi nafsiyan, mengkondisikan psikologis penduduk Madinah supaya siap menyambut kedatangan muhajirin, dan itu bukan hal yang mudah. Kalau Mus'ab bin Umair gagal untuk menarik hati massa, maka kebencian kepada umat Islam yang datang dari luar juga akan memuncak. Tapi kalau sosok Mus'ab berhasil menarik hati penduduk Madinah, maka mereka akan lebih tertarik untuk bertemu dengan gurunya Mus'ab bin Umair. Kalau sosok Mus'ab yang diutus oleh Nabi dari Mekah itu begitu menarik, begitu membuat mereka ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka saat kedatangan Nabi pun seperti yang nanti terjadi, wala al-badru alaina min saniyatil wad, orang yang berhasil kita nggak sabar pengen berjuang bersama Rasulullah. Tenang. Itu luar biasa. Jadi Ustaz, kapan ngaji lagi? Kapan kita pengen hajian lagi? Kapan kita pengen umroh lagi? Ini keberhasilan tamhidul biladi nafsiyan, berhasil menjadi sosok social engineer, ya, mengkondisikan penduduk Madinah untuk menyambut kaum muslimin. Dan yang kelima, luar biasa, selain guru ngaji, selain sebagai social engineer, beliau juga sebagai sosok yang sangat tajam dalam membaca medan, membaca kondisi. Guru ngaji tapi melek militer, guru ngaji tapi melek masalah ekonomi, guru ngaji tapi melek masalah keamanan, guru ngaji tapi sangat presisi dan akurat dalam melaporkan situasi kepada Rasulullah SAW. Salah membaca, salah melaporkan, salah mengambil keputusan. Ini luar biasa, masya Allah. Dirasatul wadil askari. Akhirnya hari ini pun kita bisa melihat yang namanya duta besar itu bukan cuma sekedar representasi dari negara asal, tapi dimanapun duta besar itu pasti akan melaporkan situasi negeri saat dia bertugas ke negara asalnya. Tapi itu resmi dan legal, gitu ya. Tentunya pasti ada yang non NOC ya. Ada yang non official ya, dan seterusnya lah. Kalau ini official, memang atas permintaan dari penduduk Mesir, atas permintaan dari penduduk Yathrib, mengundang Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ini tugasnya secara umum, tugasnya Mus'ab bin Umair. Lalu kenapa Mus'ab bin Umair yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Hadirin, insyaallah. Sabab ikhtiyari Rasul sallallahu alaihi wasallam, total ada berapa sebab ini? Ada 10 sebab. Ada 10 sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sosok Mus'ab bin Umair. Yang pertama, karena Mus'ab bin Umair min a'lamis sahabah radhiyallahu anhu wa ardhah, kana yahfadhu kullama nazala minal Qur'an. Wa min awaili man aslam wa khada tajribatal islamiyah min awwaliha. Mus'ab bin Umair itu termasuk di kalangan sahabat yang a'lam, yang punya wawasan luas. Ini luar biasa. Sifat pertama adalah ilmu. Sifat pertama, kompetensi pertama. Kalau sekarang orang menyebutnya meritokrasi. Maka meritokrasi yang pertama adalah ilmu. Dan kita tahu bagaimana dalam Al-Quran Allah selalu menyebut kriteria ilmu dalam kepemimpinan. Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam sebelum beliau ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi, diawali dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Waktu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud menjadi pemimpin, ilmu juga. Wa waritha Sulaiman Daud. Kami wariskan kepada Sulaiman itu semua yang Allah berikan kepada Daud. Waktu Nabi Yusuf menjadi pejabat, ilmu juga ada di sana. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alimun. Jadi sifat yang pertama adalah ilmu. Waktu Nabi menjadi nabi, wahyu dan kalimat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Mus'ab bin Umair yahfaz kullama nazala minal Qur'an, hafal dengan apa yang sudah diturunkan dari Al-Qur'an. Sumber primer dari agama Islam adalah Al-Qur'an. Sehingga siapa yang menguasai Al-Qur'an, maka dia menguasai ilmu tentang Islam. Bapak Ibu, tentu ini yang harus kita garis bawahi, bahwa Mus'ab bin Umair ketika hafal Quran, beliau itu orang Arab yang mengerti Al-Quran. Kalau kita kan kadang hafal mahafal, tapi ngerti nggak sih yang sedang dihafalkan, itu lain cerita. Tapi para sahabat saat mereka hafal apa yang mereka hafal, mereka memahami apa yang sudah mereka hafalkan. Jadi bukan cuma mengerti isi dari undang-undang dasar kalau di kita, tapi dia hafal pasal per pasalnya, pasal penjelasannya, kemudian konteksnya, latar belakang, semuanya dia hafal. Karena Al-Quran menjadi sumber landasan dari Islam itu sendiri. Wa huwa min awaili man aslam, dan termasuk tokoh senior dalam Islam. Kemudian punya pengalaman yang panjang dalam sejarah Islam. Wa ya'rifu mata nazalat ayatul Qur'an wa ma'naha, sangat memahami kapan ayat Al-Qur'an itu turun, tafsirnya, ya, dan seterusnya. Kenapa poin ini penting? Karena Madinah dengan Mekah jaraknya 500 kilo. Dan jarak 500 kilo ini sulit untuk bolak-balik kalau ada yang harus ditanyakan tentang Islam. Ini apa ya? Oh tunggu, saya harus balik dulu ke Rasulullah. Butuh waktu 11 hari. Tidak efisien. Kalau sekarang alhamdulillah, tanpa harus bolak-balik tinggal, ya Rasulullah, ini ada pertanyaan dari orang Madinah, saya nggak tahu jawabannya. Apa ya Rasulullah, fatwanya? Oh siap. Jadi begini kata Rasulullah. Mudah. Sehingga sifat yang pertama adalah a'lam sahabah, yahfazul Quran. Kemudian sifat yang kedua, anna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kana yattasifu bil libaqah wadzaka wal hulu was sabr wasi'atas sadr wal hilm. Di antara karakter utama Mus'ab bin Umair itu libaqah. Orangnya apa libaqah itu ya? Terjemahan yang enaknya. Lentur,
tidak kaku. Libaqah itu punya, ini kalau kita rangkum poin yang kedua, punya kecerdasan emosional yang tinggi lah. Kalau poin yang pertama, punya kecerdasan intelektual yang begitu luar biasa, menguasai Al-Quran. Kalau yang kedua, punya kemampuan apa libaqah itu ya? Kemampuan negosiasi yang tinggi. Jadi tidak tokmo atau apa bahasa Indonesianya. Tidak main hajar, tidak kaku, tapi lentur. Bil libaqah wadzaka, cerdas, wal hudu, tenang, was-sabr, punya daya tahan yang tinggi, punya apa? Kalau sekarang istilahnya kecerdasan, punya agility yang tinggi, punya adversity quotient yang tinggi, wasi'atas sadr, dan lapang dada, wal hilm itu tidak gampang marah, tidak senggol bacok, thresholdnya terhadap rasa sakit, pain thresholdnya tinggi. Jadi mau dicaci, mau dimaki, mau dimarahi, lama kemarahnya. Bahasa Arabnya hilmun. Allah punya nama Al-Halim. Al-Halim itulah yang menyebabkan kenapa kalau ada orang jahat tidak langsung dihukum, tapi masih terus dikasih kesempatan untuk taubat. Kenapa Israel, Fir'aun yang sudah banyak menggenosida tapi masih belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Halim, masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan. Mau tobat, mau insaf, mau minta maaf, kasih waktu. Mau kembali, masih dikasih waktu. Wa hadhihi sifatun asasiyah fi ayyi da'iyah, dan ini sifat utama bagi siapapun yang ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Mus'ab insanan raqiqan hadian mutawadhi'an. Jadi intelektualnya tinggi, emosionalnya juga baik. Yang ketiga luar biasa. Anna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu min asyrafi ahli Makkah. Cerdas, emosionalnya baik, dan latar belakangnya dari keluarga bangsawan darah biru. Kana min Bani Abdiddar. Mus'ab bin Umair kabilahnya adalah Abdiddar. Bani Abdiddar ini kabilah yang karir politiknya Mus'ab bin Umair ke depannya itu berpeluang menjadi pemegang kunci Ka'bah. Karena Bani Abdiddar mereka tugasnya miftah, yahmiluna miftahal Ka'bah sampai hari ini. Dan mereka mewariskan dari sesepuhnya, nenek moyangnya ke anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Kita tahu orang Quraisy itu membagi tugas di Mekah ke berbagai kabilah. Ada yang tugasnya untuk ngurus jamaah haji, ada yang tugasnya untuk duta besar, ada yang tugasnya sebagai komandan perang, ada yang tugasnya kalau perang bawa bendera, ada yang tugasnya megang kunci Ka'bah, dibagi-bagi tugasnya. Dan Mus'ab bin Umair punya peluang untuk menjadi pemegang kunci Ka'bah kalau Mus'ab bin Umair memilih menjadi orang musyrik waktu itu. Tapi saat memilih untuk masuk Islam, artinya beliau mengorbankan karirnya menjadi pemegang kunci Ka'bah untuk sebuah kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dan Nabi melihat kalau yang diutus ke Yathrib itu bangsawan darah biru, penerimaan di Yathribnya juga pasti akan beda. Siapa ini? Mus'ab. Kabilahnya Bani Abdiddar, pemegang kunci Ka'bah. Ka'bah bagi orang Arab itu sangat diagungkan luar biasa, apalagi yang megang kunci Ka'bahnya. Sehingga Rasulullah SAW ya melihat sisi ini untuk memudahkan tugas Mus'ab bin Umair dalam berdakwah di Madinah. Sederhananya mungkin begini Bapak Ibu, realitanya yang kita rasakan hari ini, kalau ke luar negeri dengan visa sebagai investor, dengan ke luar negeri pakai visa pencari kerja,
pasti interaksinya, cara-cara memperlakukannya juga berbeda gitu ya. Oh ini dia bangsawan, oh ini paspornya paspor biru, oh ini dia petinggi, oh ini dia pejabat, oh ini dia rakyat biasa cari kerja, lain perlakuannya. Ini keluarga pejabat, darah biru, bangsawan. Kemudian yang keempat, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sayakunu khairu qudwatin lil aghniya alladzina yuriduna dukhul fi hadzal din. Kenapa Mus'ab bin Umair yang dipilih? Beliau itu punya track record yang bisa menarik perhatian orang-orang menengah ke atas. Kenapa? Ini bayangkan Mus'ab datang ke Madinah, kemudian beliau cerita, saya Mus'ab bin Umair, saya dari kabilah Bani Abdiddar, dan orang tua saya Fulan bin Fulan, orang tua saya adalah Umair, ibu saya ini seperti yang kalian tahu, ini keluarga yang apa kalau bahasa kita deh, kalau di Indonesia Bani Abdiddar itu termasuk salah satu 9 naga lah kalau kita. Jadi keluarga dari 9 naga meninggalkan agamanya, meninggalkan perusahaannya, diusir dari keluarganya, memilih Islam. Saya siap memilih Islam meskipun saya meninggalkan semua harta yang akan diwariskan oleh orang tua saya. Jadi semua orang yang dia srib dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sosok Mus'ab, mereka melihat contoh, oh begitu berharganya Islam, begitu luar biasanya sosok Mus'ab, sehingga karir politiknya ditinggalkan sebagai pemegang kunci Ka'bah, perusahaannya juga rela dia tinggalkan demi Islam. Ini sebab keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab bin Umair. Jadi apa sih kepala suku? Nih pemegang kunci Ka'bah. Apa sih orang kaya? Nih Mus'ab bin Umair, orang kaya di Mekah. Yang kelima, sayakunu irsalu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ila Yathrib i'lanan wadihan li ahli Yathrib wa li Makkah wa li ghairihima anna hadha ad-din laisa thawratun minal fuqara'i 'alal aghniya. Oh ini penting. Pengiriman Mus'ab bin Umair ini untuk membantah narasi bahwa Islam itu memprovokasi menengah ke bawah, kaum istilah kita kaum proletar gitu ya, sengaja memprovokasi menengah ke bawah, warga elit untuk melakukan revolusi ke warga elit. Sosok Mus'ab itu bukan kalangan menengah ke bawah. Sosok Mus'ab itu menengah ke atas. Kalau yang diutusnya menengah ke bawah, jadi duta besar Rasulullah menengah ke bawah kemudian diutus ke Madinah, kesan itu mungkin bisa muncul. Kesan bahwa oh ini asalnya kalangan menengah ke bawah, kemudian mengajak kalangan menengah ke bawah yang ada di Madinah untuk menyebarkan isu yang baru, membuat sebuah proyek yang besar, tujuannya untuk menggulingkan orang-orang menengah ke atas kan. Narasi itu dibantah dengan diutusnya Mus'ab bin Umair. Yang kaya silahkan masuk Islam, yang dicukupkan rezekinya juga silahkan masuk Islam. Jadi hadha huwa safirul islami, kana rajulan ghaniyan wa wasi'al ghina thumma taraka malahu liyusbiha musliman wa in kana faqiran. Ini yang kelima. Yang keenam, hadha safirul mun'azil fi Yathrib alladhi ya'ishu ala bu'di 500 kilo min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad yuftan bid dunya hunak. Yang keenam ini juga masih berkaitan dengan yang kelima. Track record Mus'ab yang tidak ragu meninggalkan orang tuanya, kekayaan orang tuanya, karir orang tuanya. Semoga ini menjadi, walaupun people change, manusia bisa berubah-ubah kita, tapi Mus'ab sudah punya track record berani meninggalkan hartanya,
Mudah-mudahan setelah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 500 kilo tinggal di Yathrib sana, tidak terfitnah dengan harta. Karena bisa saja manusia ngagaleong, apa ngagaleong bahasa Indonesianya ya, gitulah, menggaleong. Oleng, bisa saja oleng terfitnah oleh harta. Tapi dengan track record Mus'ab yang tidak ragu meninggalkan harta orang tuanya, mudah-mudahan saat dikirim ke Madinah, di Madinahnya tidak oleng dengan iming-iming harta. Kalau nanti ditawarkan, sudahlah, tak usah lanjut dengan dakwah Islamnya, sudah, yang penting ini ada uang, tutup mulutnya, tak usah lagi ngomong tentang Islam. Yang keenam. Yang ketujuh, ad-da'iyatul mun'azilul ladzi ya'ishu liwahdihi ba'idan 'anil muslimin wa yu'allimun nasa wan nasa tamshi wara'ahu qad yuftan bi fitnatir ri'asah waz-zi'amah. Yang ketujuh ini masih berkaitan dengan sosok Mus'ab yang rela meninggalkan karir politiknya sebagai seorang pemegang kunci Ka'bah. Kalau yang pertama, yang keenam tadi fitnah harta. Kalau yang ketujuh ini fitnah posisi, jabatan, dan kekuasaan. Kalau rela meninggalkan sebagai pemegang kunci Ka'bah, mudah-mudahan nanti di Madinah juga tidak terfitnah kalau seandainya banyak yang masuk Islam, di belakangnya banyak pasukan, di belakangnya banyak yang mengeluh-eluhkan, banyak fansnya, banyak basis masanya. Mudah-mudahan tidak terfitnah dengan itu semua. Ini yang ketujuh. Track record atas pengorbanan masa lalu yang digunakan oleh Rasulullah sebagai sebab pemilihan untuk tugas di Madinah. Kedelapan, anna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardhah kana minal muhajirin ila al-Habasyah fil hijrataini al-ula wa tsaniyah. Mus'ab bin Umair termasuk di antara sahabat muhajirin ke Habasyah 2 kali. Meninggalkan Mekah, balik lagi ke Mekah, meninggalkan Mekah 2 kali lagi ke Habasyah, kemudian setelah itu ke Madinah. Kenapa ini menarik Bapak Ibu. Kalau Mus'ab bin Umair meninggalkan Mekah dalam waktu yang cukup lama, artinya memang secara hafalan Quran tidak lebih update dibanding dengan yang selama di Mekah terus-terusan membersamai Rasulullah SAW. Tapi tetap dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kasarnya mungkin walaupun tidak lebih update secara Qur'annya, tapi apa yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair insya Allah cukup untuk menjadi bekal dakwah di sana. Ada keberkahan yang akan Allah berikan kepada ilmunya Mus'ab bin Umair. Wa nahnu la na'rifu mata 'ada min al-hijrati tsaniyah wa la'alla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam astad'ahu li ajli hadhihi al-muhimmah. Kita singkat saja, rangkum begini. Mana yang lebih asing, interaksi dengan orang Habasyah atau interaksi dengan orang Yathrib? Mana yang lebih beda culture-nya, beda bahasanya, beda orang-orangnya dengan orang Madinah atau dengan orang Afrika di Habasyah? Afrika. Kalau Mus'ab sudah tahan banting tinggal di Habasyah bertahun-tahun dengan orang yang lebih asing dari orang Arab, tentu Mus'ab akan lebih tahan banting kalau diutus ke Madinah. Masih bangsa Arab, masih bahasa yang sama, bahkan kulturnya dan agamanya juga dulu mungkin Mus'ab seperti itu, sama-sama musyrik pada waktu sebelumnya. Sehingga dengan pertimbangan punya pengalaman tinggal di luar negeri, untuk jadi duta besar di luar negeri yang lain itu lebih gampang. Dia kuliahnya di Amerika, dia dulu kuliahnya di Arab, dia dulu kuliahnya di mana, di Eropa, di Australia, dia sudah lama tinggal di Australia sebagai PR, sekarang dia jadi pejabat, sudahlah jadi duta besar di Australia saja. Itu lebih mudah. Fayastati'u an yata'amala ma'a ahli Yathrib alladzina hum minal Arab, sehingga lebih mudah berinteraksi dengan orang Yathrib yang mereka itu Arab dibanding dengan orang Habasyah yang mereka bukan orang Arab. Yang kesembilan, hijratul Habasyah
a'tat Mus'aban al-qudrah ala tarkid diyar wa mufaraqatil ahli wal ahbab. Nahnu la na'rif muhimmata Yathrib kam sata'khudh minal waqt. Poin yang ke-9 ini, daya tahan Mus'ab untuk berpisah dengan keluarga tercinta itu membuat Rasulullah memilih Mus'ab untuk ditugaskan di Madinah. Dan kita nggak tahu, ya. Kalau hari ini kita karena melihatnya dari ujung, kita bisa bilang, oh Mus'ab ditugaskan oleh Rasulullah di Yathrib itu 1 tahun karena sudah selesai. Tapi kalau kita jadi saksi sejarahnya, jadi pelaku sejarahnya, ya Rasulullah, berapa lama tugas saya sebagai duta besar di Madinah? Pokoknya dakwah saja dulu sampai masyarakatnya sudah siap, sampai mereka sudah jumlahnya sudah cukup untuk menjadi pasukan kaum muslimin, laporkan terus. Kalau tidak punya pengalaman jauh dari keluarga, kemudian ditugaskan untuk jauh dari keluarga, juga Rasulullah akan memilih Mus'ab. Yang terakhir, yang ke-10, nah baru faktor usia. Berapa usia Mus'ab saat diutus oleh Nabi? Kana umruhu 35 tahun. 35 tahun. Tidak terlalu muda, tapi juga nggak terlalu senior. Ya. Kalau terlalu senior, pengalaman mungkin banyak, tapi tenaga mungkin sudah berkurang. Kalau terlalu muda, mungkin energik, tapi pengalaman kurang banyak, wisdomnya masih belum dapat, sehingga usia yang pas saat Mus'ab diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 35 tahun. Inilah kurang lebih 10 alasan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Mus'ab bin Umair sebagai duta besar pertama umat Islam, menyiapkan kondisi masyarakat Madinah, merekayasa sosial di sana, memperbanyak jumlah Muslim, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba. Saya coba menyimpulkan dari 10 poin tadi. Yang pertama, kriteria pemilihan Mus'ab bin Umair, kedalaman ilmu. Yang kedua, kecerdasan emosionalnya. Yang ketiga, latar belakang yang prestisius, latar belakang bangsawannya. Yang keempat, ya ini ada legitimasinya, mantan elit kaya yang rela meninggalkan harta. Kemudian kematangan usia. Kemudian mengkanter narasi tentang masalah harta, itu revolusi kaum proletar kepada kaum elit. Yang ketujuh, ketahanan moral karena sudah berhasil lolos dari godaan ujian dunia, baik harta ataupun kuasa. Kemudian punya pengalaman global, punya pengalaman pernah di luar negeri, dan punya mobilitas, terbiasa mobile. 10 sebab kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab bin Umair. Terakhir Bapak Ibu, karena tema kita tentang dakwahnya Mus'ab, apa metodenya Mus'ab dalam berdakwah, dalam mengkondisikan masyarakat Madinah sehingga Madinah berhasil menjadi tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sosok Mus'ab tadi, ini orangnya, karakternya, latar belakangnya, tapi kita juga butuh prakteknya di lapangan seperti apa, kurikulum Mus'ab, program kerjanya seperti apa. Ternyata saya coba rangkum apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika di Madinah. Satu, beliau kolaborasi dengan warga lokal. Beliau berkolaborasi dengan As'ad bin Zurarah. Nazala Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu fi dhiyafati As'ad bin Zurarah. Beliau sebagai ustadznya, As'ad bin Zurarah sebagai panitia lokalnya, sebagai sponsornya. Mus'ab belum tahu lapangan, tapi punya konten. As'ad tidak banyak kontennya, tapi punya jaringan, networkingnya luas karena orang Mekah, karena orang Madinah gitu. Yang punya konten ketemu dengan yang punya jaringan, seperti seorang ustadz, kemudian kolaborasi dengan yang punya jaringan luas, akhirnya cepat viralnya.
Kadang yang punya media tidak punya kontennya, yang punya konten tapi nggak punya medianya. Antara Mus'ab dengan As'ad bin Zurarah. Wa As'ad lam yakun umruhu anazaka qad wasala 30 aman. Dan secara usia juga sebaya. Ini paling enak kolaborasi antara usia 35 dengan 30. Kemudian yang dilakukan oleh As'ad dengan Mus'ab, karena radhiyallahu anhu ya'khudhu Mus'aban ila kulli buq'atin fi Yathrib yaqulu bihi kulla baitin wa multaqan wa syari' wa yu'arrifuhu bi kulli man laqiyahu. Kemana-mana As'ad bin Zurarah itu mengenalkan Mus'ab bin Umair. Jadi ketemu orang di jalan, ini Mus'ab bin Umair, duta besar Rasulullah SAW. Ini punten, kalau Mus'ab datang tanpa ada penengah, tanpa ada moderator, mungkin resistensi itu kemudian bisa diminimalisir dengan kehadiran As'ad bin Zurarah sebagai stempel gitu ya, rekomendasi. Ini orang rekomendasi siapa? Rekomendasinya As'ad bin Zurarah. Oh, sudah percaya. Ini orang dibawa oleh siapa? Ini orangnya siapa? Ini orangnya As'ad bin Zurarah. Oh, As'ad bin Zurarah, siap, saya percaya gitu. Proses itu berhasil proses panjang dalam mengenalkan diri itu berhasil di-cut oleh rekomendasinya As'ad bin Zurarah. Bayangkan kalau Mus'ab datang tanpa ada As'ad begitu. Anda siapa? Ente siapa? Dari mana? Lama, tujuannya apa? Tapi dengan kehadirannya As'ad mendampingi Mus'ab, sudah. Ini legitimate ya. Dan kurikulumnya Mus'ab, wa ba'da an yu'arrifahu alaihi yabtadi'u Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu bi ta'rifi bil islami wa qiraatil Qur'an. Setelah As'ad jadi moderator, kemudian Mus'ab menyampaikan Quran, mengenalkan tentang selalu nomor satu Al-Quran. Sumber primernya adalah Al-Quran. Ini luar biasa. Wa As'ad bihadhihi tariqah kana min khairid du'a. As'ad bin Zurarah dengan metode seperti ini juga termasuk dalam the best. Bapak Ibu, kisah As'ad bin Zurarah ini mengingatkan kita dengan kisah di surat Yasin. Surat Yasin yang biasa kita baca hari Jumat. Itu ada kisah yang luar biasa di Al-Quran. Satu halaman, dua. Setengahnya itu cerita tentang 3 rasul, setengahnya lagi cerita tentang seorang sponsor 3 rasul tadi. Bahasa kita apa? Endorser. Ada yang mengendorse para rasul. Satu halaman di dalam surat Yasin, setengahnya cerita tentang 3 rasul, setengahnya lagi cerita tentang satu endorser ini. Jadi seolah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyandingkan, walaupun bukan nabi, walaupun sendiri satu endorser, tapi layak untuk diabadikan dalam setengah halaman. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Sudah habis waktunya ya. Wadrib lahum mathalan ashabal, kurang jelas. Silahkan nanti dilihat surat Yasin ayat 13 sampai ayat ke-27. Sebentar, saya izin untuk mengurangi resolusinya dulu supaya lebih baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana semoga clear ya. Dan sampaikanlah kepada mereka satu perumpamaan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Datang kepada mereka utusan-utusan. Ada berapa utusannya? 3 orang. Biasanya kalau ada nabi 1 atau 2, ini 3. Idh arsalna ilaihim musnain, kami mengutus 2 utusan. Kemudian 2 utusan ini didustakan dan kami kuatkan dengan utusan yang ketiga.
sudah 3 rasul dikirim, tapi umatnya masih menolak. Sampai akhirnya di pertengahan halaman, waja'a rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Setengah halaman sudah selesai cerita Rasul, setengah halaman terakhir datang seorang laki-laki dari ujung daerah, dari komplek yang berbeda, dari kampung yang berbeda, datang ke tengah kota, kemudian ngambil toa, ngambil megafon, orang kota, ikuti Rasul-Rasul ini. Kamu ikuti Rasul ini. Sampai sampai ayat terakhir di bawahnya, inni amantu birabbikum fasma'un. Hai para rasul, aku beriman kepada Tuhan kalian semuanya. Hai penduduk kota, dengarkan kalian semua, saya menjadi followernya dia. Fasma'un, fasma'un. Ayo kita subscribe akunnya para rasul ini. Ayo kita follow akunnya para rasul ini. Dan yang terjadi setelah itu, endorser ini dibunuh, mati. Dan Allah tidak cerita bagaimana matinya. Allah hanya cerita, qila dkhulil jannah, dikatakanlah kepadanya, masuklah kalian ke dalam syurga. Jadi siapa yang menjadi endorser dakwah, dia sama seperti yang sedang berdakwah. Siapa yang menjadi panitia pengajian, maka insya Allah pahalanya sama seperti yang mengisi pengajian. Siapa yang menjadi sponsor dalam pengajian, insya Allah sama seperti yang mengisi pengajian. Dan ini yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah. Saat beliau nggak ngomong, tapi beliau ngasih tempat, beliau yang menyambungkan dengan objek dakwahnya. Dan dengan seperti ini As'ad bin Zurarah berhasil menjadi khairid du'a, sebaik-baiknya dai. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hijrahnya belum, hijrah Rasulullahnya belum, hijrahnya mungkin 2 bulan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa bagaimana perjuangan para sahabat, terutama Mus'ab bin Umair ini dalam persiapan untuk hijrahnya Rasulullah. Tidak berpanjang kali lebar, mungkin saya buka 2 penanya dulu sebelum. Mangga Pak Haji Ilmi sama Pak Ketua Pembina. Pak Haji Ilmi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Yang pertama, siapa penulis kitab yang dijadikan rujukan Ustadz? Kok dia bisa begitu cerdasnya menganalisa begitu? Ini bukan sekedar hadis kan, ya, tapi ini lebih ke di bawahnya lagi begitu, di bawahnya hadis. Kalau hadis kan tentang Rasulullah, ini tentang utusannya. Kemudian yang kedua tadi, peran si As'ad bin Zurarah, apakah dia itu adalah salah satu dari 6 pemuda yang berbaiat dengan Rasulullah, atau dia hasil dari didikan 6 pemuda tadi begitu? Terima kasih. Baik, langsung ada pertanyaan lain? Disambung? Siap, silakan. Sebetulnya hampir sama, cuman Utsman bin Umair ini, apakah waktu Mus'ab bin Umair ini waktu ke Abasyah itu juga menjadi komandan Sandi Yudanya itu enggak? Baik, ya, terima kasih. Siap. Ada lagi? Cukup. Untuk yang pertama, saya dibantu alhamdulillah dengan satu ensiklopedia namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Maktabah Asy-Syamilah ini proyek besar, men-scanning semua kitab-kitab klasik, kemudian dimasukkan ke sini, hampir sekitar 11 ribuan judul kitab
dengan berbagai jilid, walaupun saya tidak mendownload semua kitabnya, hanya yang diperlukan saja, dan kategorinya banyak. Kalau kita lihat di sini buku-buku barunya itu dari berbagai tafsir ada, hadis ada, sirah ada, kemudian tentang dakwah juga banyak begitu ya. Tergantung apa yang mau kita cari. Kalau di download semua nggak dibaca juga sayang. Saya hanya fokus ke beberapa saja. Dan ada beberapa rujukan yang biasanya saya gunakan. Satu, ini Fikih Sirah Nabawiyah Munir Ghadban. Fikih Sirah Nabawiyah Munir Ghadban. Penulisnya Munir Ghadban, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Wizaratul Ta'lim Ali, Jami'ah Ummil Qura, Ma'had Buhus Ilmiah wa Ihya'ut Turas. Ini sirah semua. Dan bukan sekedar cerita, yang namanya fikih sirah itu lebih dalam ke analisa. Karena kalau cerita ya narasi secara kronologis gitu, cerita begini. Yang kedua, fikih sirah nabawiyahnya fikih sirah nabawiyahnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini yang saya gunakan yang kedua, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, penerbitnya Darul Fikr Damaskus. Ada Dosofa, jumlah halamannya 400. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih kekinian. Lebih kekinian. Sirah Nabawiyahnya Raghib As-Sirjani. Ini menarik karena beliau itu latar belakangnya seorang dokter THT. Dokter THT tapi senang dengan sejarah. Bahkan beliau punya situs tersendiri namanya islamstory.com. Rasanya sudah sebagian, kalau sekarang tidak usah khawatir dengan bahasa Arabnya, sudah ada translator Google, tinggal diklik set sudah muncul bahasa Indonesianya gitu. Beliau punya situs Islam Story. Sehari-harinya jadi dokter. Jadi luar biasa ilmu kedokteran dan ilmu sirahnya begitu mendalam. Nah, kalau yang tadi kita tampilkan, yang tadi kita kutip, itu analisa beliau, analisa Dr. Raghib As-Sirjani gitu. Jadi saya coba tampilkan bagaimana, mungkin karena beliau masih hidup sampai hari ini, orang Mesir, jadi analisanya cenderung lebih kekinian gitu ya. Analisnya cenderung lebih kok rasanya Rasulullah seperti hidup zaman sekarang. Rasanya apa yang disampaikan oleh Raghib Sirjani itu masih relate dan relevan dengan kondisi kita hari ini. Jadi nah ini dia. Sabab ikhtiar mana? Ya, intinya dari kitab ini saya memilih mengutip apa yang tadi kita sampaikan tentang analisanya, dan masing-masing punya kecenderungan tersendiri dalam menganalisa gitu. Kalau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, memang beliau sangat kental dengan nuansa sufinya, sehingga untuk tazkiyatun nafas, untuk ubudiyah, untuk masalah akhlak, itu sangat cocok jadikan rujukan dari sirah nabawiyah beliau. Tapi untuk membaca dan membuka mata terhadap realita, rasanya yang semakin kekinian itu semakin baik fikih sirahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jadi tahun tadi, dan nantilah kita cerita di Baiat Aqobah yang kedua, As'ad bin Zurarah itu bahkan menjadi ketua DPR-nya kalau bahasa kita. Jadi penduduk Madinah yang masuk Islam itu diminta oleh Rasulullah pilih 12 orang sebagai anggota dewan, supaya Nabi kalau ngomong gak usah ke semua penduduk Madinah, cukup ke 12 orang ini. Kenapa 12? 12 itu 8 dari Khazraj, 4 dari Aus. 12 yang dipilih, dan 12 ini konsep yang kita kenal permusyawaratan dalam gimana pasalnya ya, sila yang keempat itu dipraktikkan di sana. Kita tahu ya ada relevansinya sila keempat dengan apa yang terjadi di sana. Dan dari 12
anggota dewan ini, siapa yang jadi ketuanya? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Mus'ab bin Umair saat hijrah ke Habasyah itu menjadi komandannya? Yang jadi komandannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa Ja'far? Karena Ja'far ini cucunya Abdul Muttalib. Di mana Abdul Muttalib dulu waktu Abrahah datang, satu-satunya orang yang berani berhadapan dengan Abrahah cuma Abdul Muttalib. Lalu apa hubungannya dengan Habasyah? Abrahah itu proksinya Habasyah. Abrahah itu proksinya Habasyah. Jadi saat Ja'far berhadapan dengan Habasyah, kemudian Raja Habasyah pasti akan cari tahu siapa orang ini. Oh, dia Ja'far, anaknya Abu Talib, anaknya Abdul Muttalib. Yang dulu pesan psikologi seperti itu yang ingin disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silakan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita teruskan kayaknya sampai jam 9 pagi nih, Ustaz. Mangga, mungkin barangkali dari ibu-ibu satu saja barangkali ada. Satu saja, masih bisa, Ustaz? Mangga, silakan. Ini Teh Feti ini. Teh Feti Ustaz Ahmad Yani. Ini Ustaz Ahmad Yani gak usah nanya lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, waktu dulu belajar selling pernah dikabari gitu ya, makanya ingin tahu lebih jelas. Sebetulnya saat belajar selling itu katanya Mus'ab bin Umair itu tidak luput satu rumah yang tidak dikunjungi gitu. Jadi katanya door to door gitu ya. Mungkin ini dikait-kaitkan Allah, makanya ingin jelas juga seperti apa sih dakwahnya Mus'ab bin Umair sampai bisa, kalau boleh tanda kutip, menaklukkan gitu ya, sampai seperti itu. Kemudian tapi kalau tadi kan ada utusan yang 12 orang itu ya gitu, jadi ingin sebetulnya seperti apa sih cross checknya gitu. Kemudian kita sebagai seorang ibu lah, ketika menyikapi kisah seperti ini, keren banget ya Mus'ab gitu, padahal diusir sama ibunya gitu ya, dan segala rupa ceritanya gitu. Nah, kita bisa mengambil hikmah seperti apa ya untuk mendidik anak gitu ya, kok sampai sekeren ini orang-orangnya gitu. Itu mungkin Ustaz, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan. Ya, konsep direct sellingnya Mus'ab dengan As'ad yang tadi sebetulnya kita singgung tadi ya di sini, tapi mungkin kurang. Setiap rumah dikunjungi, wa multaqon, dan setiap tempat-tempat pertemuan dikunjungi. Apa bedanya baitin dengan multaqon? Kalau baitin ruang privat, kalau multaqon ruang publik. Jadi mau face to face berdua, hayo. Mau ketemu di kafe, hayo. Kalau sehingga basis datanya itu lengkap. Siapa yang punya? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Oh, di pojok sana tuh ada rumah, di depan belok kanan gang itu ada rumah. Ayo kita didatangi. Itu namanya baitin. Multaqon, oh di sana ada balai desa. Biasanya tanggal sekian hari ini suka pada ngumpul. Ayo kita datangin, ikut datang. Minta waktu 5 menit untuk memperkenalkan Mus'ab bin Umair. Yang ketiga, wasyari'in, di jalan. Pokoknya siapapun kalau lagi jalan ketemu orang, ini belum ketemu nih dengan Mus'ab sini, ngobrol saja dengan Mus'ab. Jadi artinya dimanapun, di ruang publik, di ruang privat, atau nggak sengaja ketemu, yang dilakukan oleh As'ad adalah mengenalkan, menjadi endorser untuk dakwahnya Mus'ab bin Umair. Kalau sekarang dengan media sosial, orang di jalan buka medsos, gitunya, orang di kafe buka medsos, orang di rumah buka medsos, rasanya juga iya teh As'ad bin Zurarah zaman nauna. Gitu ya. Yang punya channel, yang punya media, yang punya subscriber dan follower yang banyak juga bisa menjadi sosok As'ad bin Zurarahnya. Wallahu a'lam. Yang kedua, memang ini luar biasa ya. Yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk, kadang suka susah untuk kita tebak. Bapaknya Azar tapi anaknya bisa jadi nabi. Bapaknya Nabi Nuh
tapi anaknya bisa pergi menjauh. Suaminya Nabi, tapi istrinya bisa berkhianat. Suaminya Fir'aun, tapi istrinya malah jadi ahli surga. Atau ya bahkan macam-macam gitu. Sehingga termasuk Nabi ke pamannya sendiri, Nabi ke Abu Talib, yang membuat Nabi sedih ya karena Abu Talib lebih memilih dengan agama nenek moyangnya. Jadi apa yang membuat Mus'ab bin Umair hebat? Yang pasti sosok Mus'ab bin Umairnya sendiri sudah hebat, karena beliau kalau sudah dewasa, setiap orang itu pasti punya kemampuan untuk memilih, dan interaksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan jauh lebih menarik Mus'ab dibanding dengan orang tua Mus'ab sendiri. Jadi wallahu alam, bagaimana kita menjadi sosok seperti Rasul, sehingga walaupun ada orang punya ikatan biologis seperti Mus'ab, ternyata bisa lebih menarik ikatan ideologisnya. Syukur-syukur kalau kita punya ikatan biologis ditambah dengan ikatan ideologis. Dari kisah Mus'ab kita belajar ternyata ikatan ideologis lebih kuat daripada ikatan biologis gitu. Kalau dikolaborasikan tentu akan lebih dahsyat kita, ikatan biologis dengan ikatan ideologisnya. Dan Nabi itu bapak ideologis kita, walaupun bukan bapak biologis kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Nur Ihsan Jundullah yang telah membersamai kita semua pada pagi hari ini, yang mencerahkan sekali, dan ternyata belum selesai peristiwa hijrahnya. Nah, ini menjadi kita penasaran untuk tetap hadir ya di setiap pekan kedua ini, dan juga di pekan-pekan yang lain Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah kita hari Ahad ini mengkhususkan untuk pencerahan keilmuan, untuk meningkatkan keimanan kita, dan terutama sekali juga di bulan tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan kita juga semakin menguatkan keimanan kita, Islam kita untuk dapat makin meningkatkan ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan bersama. Jazakumullah khair kepada Ustadz, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang telah menghadiri. Dan insyaallah di belakang sudah ada tarbiyah jasadiyah kita ya, setelah kita tarbiyah ruhiyah dan juga keilmuan, ada tarbiyah jasadiyah kita. Syukran jazakallah Ustadz. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi